Halo, selamat sore. Sampai jumpa lagi dengan saya, Mustafa Lutfi dalam seri belajar Android Studio versi Kotlin. Dan terima kasih atas kesabarannya untuk bisa mengikuti video demi video di dalam belajar Android. Dan di video saya sebelumnya, saya telah membahas bagaimana cara pembuatan layout untuk login. Dan tentunya untuk video kali ini, kita bakalan membahas tentang layout register. Jadi kalau ada login, tentunya ada register, yaitu untuk pendaftaran login itu sendiri. Dan konsepnya adalah nanti kita bakalan membuat tampilan untuk mendaftar. Berarti saya tampilkan dulu dalam bentuk pen. Jadi bentuknya seperti ini. Kan kemarin kita sudah membuat yang namanya login, bentuknya seperti ini. Dan sekarang kita bakalan ngerancang yang namanya register. Jadi register saya buat tidak jauh daripada si login. Jadi bentuknya bakalan hampir sama. Di tengah-tengahnya kita juga bakalan memberikan sebuah logo. Kemudian kita memberikan isian-isian daripada login. Sebagai contoh dalam hal ini saya hanya menambahkan nama, username, kemudian nama, ya. Setelah nama baru saya tambahkan yang namanya telepon dan juga yang password. Nah, baru di dalam password ini, di bawah password ini baru nanti ada tombol di sini, tombolnya. Nah, tombol register, kemudian ada kata-kata lagi seperti hanya pada ini tadi di bawahnya. Sorry, ini saya letakkan misalnya Anda buat sudah memiliki akun, login di sini. Nah, di sini ada tulisan login di sini. Saya besarkan dulu. Nah, ada tombol lagi di sini, login di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara membuatnya dan bagaimana mekanismenya? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Baik. Ini hasil saya di video sebelumnya. Dan tentunya ketika kita nanti menekan ini, hasilnya larinya ke register. Tapi sebelum kita menambahkan rumus atau codingan pada tombol daftar sekarang, mari kita siapkan dulu atau kita tambahkan dulu activity untuk register. Oke, silakan dibuka Android Studio-nya. Ini Android Studio-nya, ini tidak perlu nih. Oke, Android Studio-nya, kemudian kita buka package Java dan package pertama, saya letakkan pada package view. Ya, tentunya klik kanan, new, dan kita pilih yang namanya activity dan empty activity. Oke, kita klik saja empty activity-nya. Main 2 activity. Main 2-nya kita ganti dengan menggunakan register. Ya. Jadi nama activity-nya adalah register activity, register-activity.kt. Ya, kemudian di sininya untuk layout-nya adalah activity_register.xml. Kita menggunakan bahasa Kotlin, kemudian tinggal di finish. Nah, ketika kita menekan tombol finish, tentunya si Android Studio bakalan menyiapkan lagi ya activity dan layout yang sudah Anda pesan baru saja. Yang sudah Anda pesan barusan. Dan Anda bisa melihatnya tadi terjadi error berwarna merah lagi. Ya, begitu juga R-nya berwarna merah. Pasti Anda sudah tahu caranya untuk problem solving-nya. Ngeri. Problem solving-nya. Pasti Anda sudah tahu bagaimana cara mengantisipasi terjadinya error seperti ini. Gimana? Masih ingat kan? Saya rasa Anda semuanya masih ingat karena kalau yang baru saja melihat video saya sebelumnya ini pasti ingat. Oke, caranya sekali lagi saya hanya mengingatkan teman-teman semuanya, tinggal diklik saja di bagian R-nya. Kemudian di bagian R, nggak muncul ya. Biasanya muncul di sini yang namanya lampu berwarna merah, tapi tenang saja, Anda bisa double klik lagi. Nah, atau alternatif yang lain. Anda bisa melihat tooltip yang di atas tadi. Saya ulangi lagi. Nah, Anda bisa juga mengklik yang namanya lampu merah sebelah kiri bila muncul. Atau dengan catatan di atasnya dituliskan Alt plus Enter. Berarti tekan Alt pada keyboard Anda, tahan, kemudian tekan Enter. Secara otomatis akan menambahkan impornya. Betul sekali. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bakalan mendesain pada XML. Ya, kita lihat pada previewnya. Sama seperti tadi, kurang lebih kayak tadi ya, kurang lebih. Kalau kalian mau
copy paste juga bisa, ya. Atau saya copy paste saja, boleh juga kita copy paste. Tapi nggak usah ya, nggak usah, biar ingat. Jadi saya di sini buat pakai menggunakan relatif, kita nggak usah copy paste ya supaya ingat. Kemudian di sininya saya tentunya menggunakan linear kayak tadi ya, supaya linear ini ya layoutnya bisa di tengah-tengah gitu. Saya buatnya match, saya buatnya juga wrap. Saya atur posisi propertiesnya supaya enak dilihat. Oke. Nah, ini supaya di tengah-tengah berarti center in parent-nya adalah true. Oke, yang perlu Anda perhatikan, center in parent ini hanya dimiliki oleh si relative layout ya. Ketika kalian menggunakan selain relative layout, kemudian kalian ketik namanya center in parent, maka mungkin sampai capek kali ya, kalian nggak akan ketemu gitu kan. Karena memang ini punyanya si relative layout gitu loh. Ya, oke, center in parent berada di tengah-tengah. Kemudian saya membuatnya tadi margin supaya ada jarak kiri, kanan, atas, bawah. Nah, saya buatnya 10 dp, 10 dp aja gitu. Ya 10 dp segini. Mas saya maunya 50 dp ya terserah, itu kan urusanmu, bukan urusan saya gitu. Oke, selanjutnya saya menambahkan orientation. Ya, orientation vertikal artinya objek atau widget yang saya letakkan di dalam dari linear layout ini sifatnya tersusun ke bawah. Oke, saya tambahkan lagi image view. Ya, saya bisa juga menambahkan kayak gini loh. Nah, ini apa namanya ya? Ini adalah logo atau gambar. Ini apaan sih? Wah, ternyata banyak juga ya yang pengen meng-add Facebook saya nih, cie. Sombong. Logo atau image boleh. Oke, salah. Ternyata saya salah. Oke, seperti ini. Oke, saya tambahkan di sini menggunakan image. Image-nya pak besarnya itu saya buat 100 dp untuk lebarnya, dan tentunya tingginya juga saya tambahkan 100 dp. Hal ini sesuai dengan selera ya. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Saya turunkan lagi. Ya, saya turunkan lagi. Kemudian saya menambahkan gambarnya dengan menggunakan source. Saya tetap menggunakan logo yang sudah saya siapkan. Kemudian supaya berada di tengah-tengah, saya tambahkan properties layout gravity center. Supaya ada jarak di bawahnya, saya tambahkan di sini yang namanya margin bottom. Margin bottomnya tadi berapa? 40 ya. Tapi 40 ini kayaknya kebesaran karena memang banyak, nanti 20 aja. Oke, 20. Oke. Kemudian di bawahnya kalian bisa mengcopy paste lah. Mengcopy paste untuk username. Oke, saya awal dari username aja supaya enak. Ini username-nya. Ya, tentunya di sini saya tidak menggunakan login lagi, tapi saya menggunakan di sini adalah register. Username Anda boleh. Kemudian saya pastekan lagi di sini supaya enak. Ini bukan username lagi, tapi ini adalah nama lengkap Anda. Dan tentunya Anda bisa mengubah di dalamnya. Ya, di sini adalah register. Di sini namanya bukan edt username lagi, tapi edt nama. Dan pastinya untuk hint-nya adalah nama lengkap. Lengkap. Nah, untuk nama lengkap itu teks inputnya dia ada sendiri sebenarnya. Boleh menggunakan teks sih sebenarnya, tapi si Android Studio juga sudah menyiapkan. Kan kontrol spasi sehingga muncul. Ini di sini namanya text person name. Text person name. Oke, jadi Anda bisa menggunakan atau memilih text person name. Kemudian saya kecilkan lagi. Di sini saya ingin menambahkan yang namanya nomor telepon. Gitu. Nomor telepon. Berarti di sini saya buatnya telepon atau HP ya. Kemudian di sininya pastinya pilihannya adalah phone ya, sehingga nanti keyboard virtualnya munculnya ya angka doang gitu. Angka doang. Oke, register. Di sininya saya buat adalah edt telepon. Dan pastinya adalah nomor kontak. Oke, terakhirnya saya menambahkan password.
ya, password di sini, dan di sininya pastinya ya teks password. Terus untuk loginnya itu register. Di sini saya tidak menambahkan lagi konfirmasi password ya, biar nggak panjang ceritanya nanti. Ini password, S-nya double. Oke, ada 4 isian saja. Kemudian saya juga menambahkan yang namanya tombol. Jadi tombolnya saya kopas aja lagi dari tombol login ini ke tombol register. Ya, saya kopas aja. Saya tinggal menyesuaikan. Yang tombol login kita ubah jadi tombol register, dan tentunya penamaan ID-nya juga login saya ubah jadi register. Yang BTN login saya ubah menjadi BTN register. Nah, tulisannya atau kata-katanya juga bukan login lagi, tentunya juga register atau daftar. Ya, register ini kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya berarti daftar, pintar berarti ya. Nah, kemudian di bawahnya ini tulisannya center belum memiliki akun, bukan belum memiliki akun, tapi dibalik sudah memiliki akun. Nah, kalau sudah baru tombol login, yaitu ininya saya ubah jadi register, BTN-nya BTN login. Jadi di sini bukan daftar sekarang, tapi login sekarang. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, kalau mau lihat hasilnya, saya akan memanggil ini dulu. Itu ketika menekan tombol daftar sekarang ya. Berarti saya akan menambahkan metode pada tombol daftar sekarang. Ya, mana ya untuk layout login? Ini dia layout login. Dan mana ya untuk tombol daftar sekarang? Nah, ketika saya klik tombol daftar sekarang diarahkan ke sini. Oke, saya akan menambahkan satu metode di dalamnya. Berarti ketika metode ini berarti perintah. Ketika saya menekan tombol daftar sekarang, berarti dia menjalankan perintah. Berarti saya tambahkan propertinya on click. Saya tulis di sini adalah buka register. Nah, buka register. Jadi di sini tidak boleh menggunakan spasi. Tapi kalau kalian menggunakan underscore juga dipersilakan. Oke, error. Kenapa error? Karena memang not found. Metode not found nggak ketemu. Caranya menambahkan tinggal double klik saja, muncul yang namanya lampu merah, klik saja dan klik namanya create buka register view in login activity. Klik saja. Oke, lari ke sana, cepat. Waduh, ini ternyata agak sedikit lambat. Sudah kali ya? Saya cuma lihat. Belum. Saya ulangi lagi berarti. Klik di sini, kemudian klik create-nya. Ayo lari, cepat. Oke, nggak mau. Berarti di Kotlin nggak mau. Ya udah, berarti melalui metode manual aja. Di sini namanya BTN login register. Oke, thanksin deh gue. Oke, selanjutnya di login activity caranya langsung aja. Langsung. Ini berarti metode tombol buka register. Nah, namanya tadi apa di sini? Namanya di sini adalah login underscore BTN register. Berarti langsung aja. Login underscore BTN register. From apa? Kan ada dua nih. From login ya tentunya ya. From login dot set on. Oke, set on click listener. Nah, rumus ini sebenarnya hampir sama dengan rumus ketika kita ingin menambah atau memanggil si login pada saat di splash screen ya. Jadi pada saat di splash screen kita tinggal menambahkannya saja. Oke, caranya tinggal kita tambahkan yaitu start activity ya, start activity.
Kemudian kita tambahkan kelas intent, ya, kelas intent, kemudian this. Halo, mana nih this? This itu berlaku untuk ini. Kemudian koma, yang kita panggil apa? Yang kita panggil adalah register. Oh, ini karena saya ketik manual ya. Dia minta untuk Alt Enter. Tekan Alt, tahan, kemudian di Enter. Import Enter, sedikit. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya bakalan memanggil yang namanya register activity. Berarti tinggal saya ketik aja register activity titik 2 kelas atau uncontrol spasi aja bakalan muncul class.java. Oke, hanya seperti itu saja untuk membuka tombol membuka register. Mari kita lihat, saya jalankan hasilnya. Oke, kita tunggu ya. Nanti kita klik daftar sekarang. Kebuka nggak sih yang namanya activity register tadi itu? Lagi-lagi menunggu. Kalau mau apa ya? Kalau mau aktivitasnya kenceng, kira-kira mau nggak beliin laptop klasik? Ya, doakan saja supaya rezeki saya lancar. Nanti kita bakalan membeli laptop yang lebih kenceng lagi. Sehingga videonya ya mungkin nggak lelet nih gitu ya. Langsung cer. Kencang sangat. Oke, mendingan kita post dulu untuk menghemat waktu. Oke, ya ini sudah kebuka. Kemudian ini saya klik ya, saya klik daftar sekarang, saya klik. Dia bakalan ngebuka yang namanya register. Mana nih? Kok nggak kebuka? Oke, sebentar. Nggak kebuka ya? Oke, saya ulangi lagi untuk jalaninnya. Bentar, start activity. Register. Oh, sorry, salah letaknya. Ya, salah letaknya. Oke. Kok saya klik-klik di sini nggak muncul ya? Ternyata ini mana tadi ya? Nah, ternyata ini letaknya. Sorry, berarti bukan di sini, saya pindahin. Ini berarti bukan BTN login, tapi untuk register. Ada yang tadi yang tahu ya, cuma diam aja ya. Ngomong nggak ngomong. Oke, ini selanjutnya sebenarnya login BTN register ya. Oke, saya ulang lagi untuk build up-nya. Oke, saya ulang lagi untuk run-nya. Kok diem aja? Teman-teman nih semua diem aja ketika saya nuliskan login BTN login. Aturannya adalah login BTN register gitu. Kalau login ya pastinya nanti login, ngebuka yang namanya menu. Gitu. Tapi kalau login register ya kebukaannya register. Oke, ini udah installing. Ya. Installing. Oke, perhatikan, dilihat ini muncul ini splash screen-nya. Tunggu beberapa saat kemudian dan kebuka. Oke. Nah, ini kalau saya klik login ya tidak berhasil tadi. Nah, sekarang kalau saya tekan daftar sekarang, larinya ada ke dalam register. Nah, ini beberapa yang harus kita benahi adalah yang pertama kita bakalan menghilangkan yang namanya action view dulu nanti di atas. Kemudian ini nama lengkap udah. Terus di sini nomor kontak nih, perhatikan nih kontak semua jadi bentuknya adalah 123. Kemudian password udah, cuman di sini saya belum menambahkan namanya toggle ya. Saya belum menambahkan toggle, register oke, sudah memiliki login dan login sekarang. Di login sekarang ini saya nanti akan finish aja gitu. Jadi meng-close dia aja. Oke, kita perbaiki satu-satu, yang ini hilangkan, yang ini kita tambahkan toggle passwordnya. Berarti saya buka lagi yang namanya project, app, manifest, Android manifest. Saya cari yang namanya register. Tinggal saya tambahkan di ujungnya adalah temanya ke full screen. Oke, gini doang. Selesai, saya tutup. Untuk registernya berarti saya arahkan ke password. Berarti di sini saya tambahkan yang namanya toggle password.
ya, toggle password, ya, password toggle enable maksudnya. Ya, saya terukan saja, ini bakalan muncul. Kemudian ketika saya tekan apa tadi ya? Ketika saya tekan login sekarang, si register ini close. Dia bakalan balik lagi ke login. Berarti saya masuk ke register. Nah, perhatikan dulu ya, tadi mana tadi? Nah, login sekarang ini perhatikan dulu ini namanya apa atau ID-nya apa? ID-nya namanya adalah register underscore btn login. Berarti di sini kalian bakalan harus menambahkan di sini. Saya tambahkan metode buka login atau kembali ke login. Kembali ke login. Saya tambahkan aja register underscore btn login, ya yang login. Set on, klik listener. Kemudian di dalamnya saya hanya membuat atau menambahkan start activity doang. Kemudian saya tambahkan juga kelas intent. Karena memang kelas intent ya kegunaannya untuk membuka gitu kan. Ya, yang kosongan dong, yang kosongan aja. This yaitu dibaca dari kelas ini, koma kita bakalan masuk ke login activity. Berarti login activity dot, sorry bukan dot tapi titik dua kali ya. Titik dua kali. Sorry, gimana nih sih? Titik dua kali kita tambahkan class .java. Oke, seperti ini jadinya. Oke, kalau kayak saya jalanin, perhatikan. Kita tunggu dulu. Oh, lama bener. Halo. Oke, tunggu sebentar. Siap nih, sekarang sedang installing APK-nya. Ya. Sudah installing APK-nya, kebuka yang namanya splash screen-nya, kemudian dia masuk ke login-nya. Benar nggak sih? Kita daftar sekarang. Nah, kemudian nanti kita semua di input. Ini siapa namanya? Oh, nomor handphonenya mana nih? Dan seterusnya. Kemudian, oh passwordnya apaan? Baru, oh saya ternyata sudah register ya. Oh saya login aja sekarang dan sorry kembali. Ini nggak usah seharusnya. Kalau untuk ini nggak usah panggil, langsung finish doang. Ya, langsung finish. Ngapain kalau dibuka lagi jadi nanti menumpuk. Menumpuknya seperti apa? Seperti ini ya. Saya simulasikan gini. Kenapa kok di dalam sini tadi, di dalam register, saya tidak memperbolehkan kalian memanggil login. Ya, kenapa? Karena kan awalnya si login ini kan hidup, aktif dia. Kemudian dia memanggil, membuka register. Berarti kalau kita membuka register, berarti register ini berada di atasnya si login. Berarti login ini masih aktif sebenarnya. Nah, ketika kalau kalian tadi menambahkan login rumus yang sama untuk membuka login, dia bakalan ada login activity, ada login, ada register, kemudian di atas register ada login lagi. Gitu. Jadi sebenarnya login aktif 2 kali gitu. Nah, gitu ya seperti itu. Jadi yang harus dibenahi ini saya ubah jadi finish. Artinya seperti ini. Ketika si login aktif ditimpah lagi oleh si register, kemudian register menghilang, muncullah kembali si login. Jadi loginnya tetap aktif 1 gitu ya. Nah, ini udah nih. Udah saya close. Nah, saya tambahkan daftar. Ya, setelah daftar login ini close ini bentuknya. Nah, kalau bentuknya close, jadi kalau ketika saya back, ya ketika saya back itu udah nggak ketemu lagi yang namanya login. Nah, seperti itu teman-teman semua logikanya. Baik, demikian untuk video kali ini, karena memang video kali ini judulnya itu hanya mendesain register. Nah, setelah kita mendesain register ini, kita bakalan masuk ke dalam konsep logika. Logika untuk menangani si login dan logika untuk menangani si register. Oke, demikian video pada kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya.
Mohon maaf bila banyak kekurangan dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.